Izin teman-teman, kelihatan nggak ya PPT-nya? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Thank you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Wah, senang sekali nih ya ketemu lagi teman-teman. Ya, kita sekarang ada di semester 2 ya. Ya. Betul, Baik, Ibu. malam ini ya kita akan membahas overall ya keseluruhan tentang manajemen komunikasi di dalam suatu organisasi, teman-teman ya. Coba next kita. Nah, ada beberapa buku teman-teman yang bisa kita pakai, yaitu Komunikasi Organisasi, ini karyanya Profesor Andre Harjana. Lalu Wayne Pace dan Don Fowles ini juga mengarang komunikasi organisasi. Lalu karya saya sendiri yaitu komunikasi organisasi yang diterbitkan oleh UT. Juga ini contoh yaitu leadership dari kepemimpinan dari Pak B.J. Habibie, juga hasil buku dari terbitan dari disertasi saya. Baik teman-teman, next coba kita lihat. Nah, komunikasi di dalam suatu organisasi artinya secara pengertiannya ya teman-teman, yaitu komunikasi yang dipakai suatu organisasi untuk menciptakan tujuan bersama. Ya, di situ ada pengertian bersama, tujuan bersama, menjalankan visi, misi, dan program yang sudah ditentukan secara bersama. Nah, di dalam suatu organisasi itu teman-teman ada beberapa teori, ya teori yang ya sudah kita kenal, yang sering kita dapati dalam suatu organisasi itu, sehingga kita seyogianya memperdalam di sini, yaitu komunikasi yang antar persona, ya sifatnya antar persona, jadi berupa saluran komunikasi antar persona, saluran komunikasi kelompok, saluran komunikasi yang bermedia, dan saluran komunikasi publik. Nah, antar persona itu kalau untuk hal yang urgent, ya ini kalau mau kamu mau naik pangkat, ya naik itu antar persona dulu gitu kan. Atau sebaliknya harus ada PHK nih, harus dipilih orang yang pensiun dini. Nah, tidak boleh diumumkan di publik, tetapi antar persona langsung, karena ini berpengaruh kepada afeksi perasaan orang lain. Oke. Kemudian yang kedua adalah komunikasi kelompok melalui rapat-rapat yang dibangun. Baik rapat itu bisa formal ataupun non formal ya, dalam artian kalau yang non formal itu dalam misalnya ingin menyampaikan pesan melalui kelompok-kelompok hobi. Nah, hobi bersepeda itu kan bisa ngomongin tentang yang penting-penting, bisa sosialisasi, bisa lewat sana. Nah, sedangkan kalau yang penting-penting lebih untuk dipertegas itu di rapat-rapat. Karena itu rapat itu melibatkan orang-orang yang kita pilih, ya itu tuh mereka ini karyawan ini merasa eksistensinya dihargai gitu, keberadaannya dihargai. Ya, bahasa Jawa ini ngewongke gitu ya. Nah, ini memang penting. Kemudian yang bermedia teman-teman, ini bermedia baik konvensional maupun yang pakai new media. Ini kita pakai ya. Kenapa kita perlu pakai WA group? Paling gampang, Bu. Nah, ini teman-teman bisa riset di sini penggunaan WA group di dalam komunikasi organisasi. Ya, ternyata mungkin nggak tahu, kita riset apakah lebih efektif, efisien, karena tujuan organisasi pasti bagaimana supaya lebih efektif dan efisien. Ya, itu ya. Kemudian kalau yang publik ini bisa langsung dari pimpinan ke semua pegawai. Ya, itu publiknya publik itu, publik karyawan itu sendiri, bukan publik yang di luar tetapi yang di dalam. Oke, next. Nah,
tema bahasan di dalam komunikasi organisasi ini ada tentang kepemimpinan dan gaya kepemimpinan teman-teman ya, kemudian sudah kita, eee, singgung ya, di dalam buku itu ada di sana ada misalnya transformasional, ada yang laissez faire, demokratis, nah ini ada dalam buku itu. Lalu juga, tentang motivasi. Nah, bagaimana, eee, teori Maslow, McClelland itu ya, apa sih yang membuat orang termotivasi untuk bekerja, termotivasi untuk hidup. Nah, ini sebetulnya juga sang pemimpin itu harus paham betul siapa karyawannya ya. Lalu tentang pemberdayaan. Kalau kita tahu, kita bisa memberdayakan orang lain. Nah, kemudian tentang iklim komunikasi, yaitu atmosfer dalam bekerja. Penting kan? Situasinya menyenangkan, kemudian, informasi mudah didapatkan, mau bekerja tahu kemana harus cari informasinya, tahu kepada siapa harus bertanya, lalu didukung oleh pimpinan, didukung oleh anak buah. Nah ini, jadi didukung teman sejawat, seneng kan? Ya tidak ada istilahnya itu, istilahnya sekarang tuh apa tuh, office politik, nah itu kan nggak menyenangkan ya. Kemudian di dalam budaya organisasi ini juga ada nilai-nilai teman-teman, nilai nilai yang dibangun biasanya sudah lama. Ini akan membentuk suatu budaya organisasi misalnya Toyota. Kayak Toyota tuh punya buku Toyota Way. Toyota Ways itu bagaimana, eee, orang ya ini ya, bagaimana kalau kita saya belum pernah ke Jepang ya terus terang ya, tetapi belajar dari banyak buku, dari belajar mendengar dari teman-teman yang, biasa ke sana, mereka tuh bangga loh, orang Jepang asli dengan karyawan dengan perusahaannya. Nah, kalau yang saya lihat di sini, mereka tuh seperti adik saya yang pernah saya wawancarai itu, iya, lebih jadi organisasi itu penting gitu. Bukan bukan cuma orang tunduk pada pimpinannya, tetapi pada organisasinya. Karena mereka punya nilai-nilai itu dan pimpinan tadi juga begitu, tunduk pada nilai-nilai organisasinya, itu ya. Sehingga mereka bangga terhadap nama Toyota, bukan bukan sekedar bangga punya jabatan di sana. Nah, kemudian komunikasi internal dan eksternal ya, juga tentang siapa stakeholder kita dan kemudian unit-unit atau departemen di dalam organisasi, sehingga penting kita mengetahui struktur organisasi kita tuh kayak apa sih. Nah, jadi ketika kita bisa membuat struktur kita, struktur organisasi, maka kita tahu unit-unitnya itu apa saja yang di sana. Nah, biasanya kalau orang komunikasi itu, banyak ya, banyak, kayak mengedepankan atau kayak, eee, mengupas atau bahkan ada secara khusus kita itu punya kajian di Humas, Public Relation, itu. Humas itu adalah bagian dari kalau di komunikasi bahkan ada jurusan, jurusan Humas itu ada, gitu ya. Karena saking pentingnya, itu. Kemudian kasus-kasus yang, teman-teman bisa nanti pakai untuk bahan diskusi maupun untuk UAS, ini kasus tentang strategi komunikasi menciptakan iklim yang membangkitkan semangat bekerja misalnya, komunikasi internal, eksternal, ya, bagaimana terbangun di sana, stakeholder dan lain-lain. Oke, next, masih ada? Nah, organisasinya pasti kalau organisasi formal ya lebih ke formal. Next. Nah, organisasi itu adalah suatu sistem ya teman-teman. Ya, di sana ada unit-unit saling dibutuhkan, saling mempengaruhi satu dengan yang lain ya, saling berpengaruh ya. Jika satu gagal, maka akan menggagalkan semua satu sistem organisasi itu. Inilah teori sistem. Oke, next, apalagi? Nah, ini adalah strukturnya tadi. Silakan posisinya ada di mana saja dan humas ada di mana.
SDM ada di mana, gitu kan. Jadi bagaimana sih komunikasi berjalan di sini, baik horizontal maupun vertikal ya. Oke, next. Nah, ini contoh tentang pemimpin ya, adalah sosok, individu yang, mampu mempengaruhi orang lain. Kalau Pak Karno itu pemimpin bangsa ya, ada Ibu Risma di Jawa Timur, dan ada Gubernur Maluku Utara ya, menjadi gubernur karena, sentuhan rasa dalam hatinya ketika suaminya meninggal di sampingnya, nggak ada pengobatan, itu kan, Gubernur Maluku itu kan. Kemudian, sang istri ini juga, sakit 24 jam, terbakar tubuhnya tanpa ada, obat anti anti sakit ya. Next. Nah, ini tentang kepemimpinan adalah unsurnya adalah di kredibilitas ya. Seorang pemimpin itu mampu memimpin orang lain pertama dihargai dulu, dipercaya. Kalau orang percaya maka yang lain akan nurut, ya. Kalau dalam bukunya Smith ada beberapa kriteria, teman-teman nanti silakan baca kriteria atau karakter atau juga apa sih yang bisa membuat orang tuh, menjadi dipercaya oleh orang lain. Oke, ada lagi? Next. Nah, ini proses mempengaruhinya bisa membutuhkan intuisi dibanding intelektualitas. Nah, kadang-kadang seperti itu. Orang itu punya kemampuan, berpikir iya, tetapi udah biasa bisa dipelajari. Tapi intuisi itu sangat penting ya teman-teman ya. Ya, karena itu, eee, tidak mudah sih, tetapi biasanya kalau orang sudah menjadi pemimpin itu harus dengan hati juga, intuisinya bangun. Next, masih ada? Oke, next next, ini aja. Berikutnya apa lagi? Nah, ini adalah, kekuasaan ya. Kekuasaan jenisnya adalah power itu adalah ada yang legitimate, ada yang reward, ada yang berdasarkan kursif, ada yang referen dan expert. Ya, masih ada lagi? Nah, oh ini organisasi sebagai dalam sistem terbuka ini, lihat nih teman-teman, organisasi kita itu berada dalam suatu lingkungan sosial yang sifatnya terbuka, saling berpengaruh, berinteraksi satu dengan yang lain. Ini kalau organisasi bisnis ada pesaingnya, ya. Kalau negara ada pesaingnya juga ya. Negara kenapa perang itu kan bersaing sebenarnya. Ini kok bersaing secara ideologi, bersaing kekuasaan ya sama aja ya. Oke, masih ada lagi? Nah, masyarakat era sekarang ini masyarakat modern, teman-teman ya, yang tentu saja ada kata-kata efektivitas, efisiensi, rasionalitas, ya, yang dianggap sebagai nilai-nilai moral yang tinggi. Sebenarnya nggak cuma itu. Ini kan dari buku, ya. Kita di dalam dunia yang berbeda punya nilai-nilai yang berbeda. Misalnya kolektivitas, ya. Jadi kita ini di dalam budaya timur sopan santun penting, nggak cuma rasionalitas, ya. Kalau Maslow itu kan yang paling bawah kebutuhannya sandang, pangan, papan, fisiologis. Kalau belum terpenuhi, nggak akan muncul kebutuhan, rasa aman belum terpenuhi, nggak ada rasa apa, perlu disayangi. Yang paling tinggi tinggi lagi ada rasa pride, dihormati, paling tinggi aktualisasi diri. Nah, jika yang bawah belum terpenuhi, nggak akan muncul yang lebih atas. Nah, itu tidak terjadi di Indonesia ya. Di Indonesia orang dikasih makan dengan cara yang terhormat. Nah, kalau tidak, istilahnya gini, nggak makan nggak paten itu, nggak masalah. Makan sehari itu biasa, saya puasa 3 hari juga nggak masalah. Beda kan ya. Jadi beda. Buku barat dan buku timur ada lain. Oke, dengan budaya yang berbeda. Next, masih ada? Nah, ini modelnya ya, input, proses, output. Nah, ini kalau dalam bukunya Laswell, who says what in which channel to with what effect. Kan?
ini bersama. Ini pemahaman komunikasi ya, modelnya seperti ini. Input, proses, output seperti ini. Ya kan? Sama kan? Nah, kalau ini padahal jurusan politik yang mempengaruhi, kita, komunikasi. Oke, teman-teman, saya kira, ini pemahamannya secara umum ya. Ini adalah komunikasi, berdasarkan wheel, chain, circle, dan all channel. Jadi wheel itu kayak roda. Jadi roda itu ada asnya kan. Nah, biasanya kalau wheel itu roda asnya yang jadi as itu yang memberikan informasi kemana mana. Lebih capek sih. Nah, kalau chain itu rantai, ini kan circle itu komunikasinya muter. Sini, atas, bawah, nih, itu. Kalau all channel seperti ini komunikasi bisa berjalan kemana mana. Itu ya model-model atau pola komunikasi. Bagaimana komunikasi berjalan ini bentuknya. Baik. Nah, ya kan ada kan nih manajer, bill, dan kemudian yang lain ada lagi ini contohnya. Nah, ini yang chain, ya kan? Dari senior, manajer, asisten manajer, manajemen trainee, ya, dan bawahan. Mengapa memimpin itu penting? Nah, nanti kita diskusikan. Oke, next kita masih punya satu slide lagi ya teman-teman. Pemimpin menjadi role model. Ya, jadi sampai baju kita warnanya apa saja akan ditonton oleh anak buah. Jadi beware about that. Ya, role model itu bukan cuma bagaimana cara memimpin, bagaimana cara bertindak, tapi hingga baju, sopan santun, cara berbicara, menyenangkan atau tidak itu menjadi contoh. Jadi berilah contoh yang baik bagaimana memberikan sikap yang baik, berkomunikasi yang bagus. Oke. Oke, sekarang next ke slide yang berikutnya, ini yang terakhir. Mungkin saya bisa menyampaikan 2 menit lagi ya. Ini teman-teman, jangan lupa kopinya ya teman-teman ya, ini indah sekali kopi itu. Next satu lagi slide apa ya? Hmm, masih ada satu lagi slide, coba nanti teman-teman silakan diskusi ya. Satu lagi apa ya? Kok slide apa teman-teman? File. Coba ini stop dulu, masih ada satu nanti teman-teman bisa melihat. Cukup waktunya enggak ya? Sebentar, 2 menit kali ya? Di sini silakan bertanya teman-teman. Boleh Kakak tanya? Atau sampai bertanya dulu, silakan. Nah, boleh. Mau sekarang apa nanti pertanyaannya? Sekarang boleh? Silakan masuk. Boleh boleh. Mhm 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 mhm. Hmm. Iya. Iya.
Ini tugas terima kasih Mas Sino. Ini tugas pimpinan ya, Mas? Tugas pimpinan atau tugas rekan kerja juga nggak apa-apa. Yang jelas ditanya ada apa. Kalau basic-nya pas masuk itu kemampuannya sama, kok kemudian melemah, pasti ada sesuatu. Sesuatunya itu apakah sakit? Ya kalau sakit dibantuin, ataukah sedang apa gitu, ditanya Mas. Karena akan mengganggu semua sistem. Tadi kan, jika salah satu sistem rusak, maka akan mengganggu sistem keseluruhan. Ya, kalau misalnya ternyata dia banyak masalah di rumah sehingga dia tidak fokus, ya Anda harus bantu sebagai pemimpin. Membantu memecahkan masalahnya, membantu kemudian ya pada saat itu dukungan pekerjaan dari teman. Memang akhirnya tetap ada kata-kata sharing and caring tadi, tetap ada, eee, justru bukan bukan menyalahkan ya, ya kita tanya, kemudian kesulitannya apa dibantuin, itu Mas. Terima kasih Mas Ino. Ada lagi yang mau tanya? Ya, oke, terima kasih. Baik, ada lagi? Kalau enggak kita buka slide ini coba 2 menit, ya. Coba efektivitas sistem komunikasi. Nah, teman-teman ya, kita coba, eee, sistem itu adalah apa, kayak bangunan yang kita ingin yang kita rencanakan, kita ingin bangun, ya dengan harapan itu bisa, menjadi suatu karya yang indah gitu ya. Nah, bagaimana pesan dalam organisasi ini berjalan? Ini bisa menggunakan ini ya, ini pemikiran komunikasi ya dari sender, sender tadi tuh meng-encoding dulu, menggunakan saluran khusus, kemudian decoding tuh penerima dan ke receiver. Jadi pesan sebelum diterima itu oleh receiver tadi dipikir-pikir dulu, kemudian menjadi feedback, seperti ini, ya. Nah ini juga sama, jadi kita harus selalu ingat, kita itu tidak sendirian, tetapi pekerjaan itu satu tim, teman-teman. Satu tim, sehingga kita harus saling menolong tadi, mendukung. Oke, next. Nah, kemudian ini menurut Leterrier ya, ini organisasi itu melaksanakan fungsi-fungsi internal dan eksternal. Jadi yang di dalam diselesaikan, dibangun yang kuat, ya. Kemudian ke eksternal itu yang kuat. Biasanya orang membangun satu pintu atau melalui humas dan melalui juga orang marketing atau pimpinan ya, seperti itu biasanya. Ya, tujuannya sih untuk keuntungan atau tujuan yang ingin dicapai secara bersama melalui visi, misi, dan program yang sudah dibangun. Oke, next. Kemudian apa? Nah, ini ya contoh-contohnya betapa ini gambar ya, all channel, betapa ribetnya ya. Kita ini sebenarnya berada baik di internal maupun eksternal ya. Di internal pun kita tuh juga nggak gampang ya, ada unit-unit yang banyak tadi ya. Bagaimana kita mampu, membuat sistem komunikasi yang simple, yang lancar, media apa saja yang kita kita pakai ya teman-teman ya. Oke, next. Nah nah prosesnya seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa membuat, bayangan atau bercerita di sini bahwa apa yang dipikirkan seseorang itu beda dengan yang dipikirkan oleh orang lain, apalagi kalau dia adalah berada dalam realita yang berbeda, berada dalam budaya yang berbeda. Ini jelas kepentingannya pun sudah beda. Sekarang ini apalagi teman-teman ya, ini adalah gambarannya seperti ini. Ya, dengan teknologi lebih maju maka orang yang di dekat kita sendiri itu seringkali pikirannya sudah berbeda karena dia punya realita hidup sendiri yang dibangun menggunakan HP-nya tadi. Realitanya realita sesuai HP dia. Jadi sepertinya di dalam rumah tetapi ternyata pikirannya dia membangun atau anak kita atau suami kita atau istri kita itu membangun dengan dunia yang lain. Nah, pentingnya kita itu menyingkirkan HP kemudian ngobrol bareng gitu.
Sehingga realita yang kita bangun masih sama. Jangan sampai anggota keluarga kita ternyata membangun realita ada di luar, nggak sampai kita nggak tahu, kacau itu, ya. Next. Nah, ini ya, menurut Chester Barnard ini orang tersohor, ini tentang bagaimana tugas pertama seorang eksekutif yang adalah membangun dan memelihara sebuah sistem komunikasi yang efektif. Tugasnya pertama dari dulu nih, dari 1938. Jadi sudah dikenal tentang bagaimana komunikasi yang efektif, yang sehingga ada produktivitas kerja, dan untuk merumuskan dan menentukan arah tujuan organisasi. Ya, next mungkin terakhir nih, slide terakhir apa? Masih ada sistem komunikasi. Ya ini ya dari ini ya diciptakan dengan membangun sistem-sistem tanggung jawab formal dan pendelegasian tugas-tugas secara eksplisit. Tugas-tugas itu disampaikan secara jelas, ya. Akses komunikasi bisa, didapatkan dengan cepat dan jelas. Kalau sekarang ini nggak cuma jelas, tapi cepat. Ada di mana-mana, mudah didapatkan. Nah, inilah juga yang membuat iklim komunikasi nyaman, ya kan? Nggak apa-apa nanya, dikit-dikit nanya teman, dikit-dikit nanya. Kan nggak enak tuh, yang bertanya nggak senang, yang ditanya juga lama-lama nggak senang kalau apa-apa nanya. Nah, kalau job desk-nya nggak jelas kan nanya terus. Nanya terus tuh yang ditanya ya nggak senang, yang nanya juga nggak senang tuh. Kan gue kelihatan bego banget sih nanya melulu. Nah, tapi kan nggak ngerti gitu loh. Ya itu, next apalagi? Nah, oke lah, maka struktur juga menjadi sistem komunikasi organisasi dan semua posisi yang tergambar pada bagan ini adalah pusat-pusat komunikasi formal ya. Sebagai sebuah struktur, saluran-saluran komunikasi organisasi bekerja melalui 3 dimensi yaitu kompleksitas, formalitas, dan sentralitas. Sebenarnya ada kata-kata sentralitas dalam arti sebenarnya tidak boleh masing-masing punya kendali sendiri. Itu maksudnya seperti itu. Semua mengendalikan sendiri nggak boleh, bubar nanti. Ya, semua tetap harus mengacu kepada sentralnya, ada formalitasnya, ya, ada diformalkan, lalu kompleksitas iya. Dalam arti sesuatu yang makin besar organisasinya, itu maka pekerjaannya makin kompleks, lalu salurannya juga harus makin lengkap, menyeluruh, supaya mudah dibaca gitu. Nah ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba teman-teman nanya dulu. Boleh nanya dulu. Yang nanya yang tadi juga nggak apa-apa. Ini saya kan pindah ke sini, ini organisasi formal yang sifatnya ya teman-teman ya. Mas Ahmad, monggo Mas Bram, mohon bertanya. Halo? Halo? Iya Aduh, Mas. feedback nih. Sebentar. Saya mute dulu. Halo, selamat malam, Iya. Mas. Bu Dwi dan teman-teman semuanya. Bu, saya mau agak sedikit bertanya saja singkat. Maksudnya untuk formal organization itu apa ya, Bu, ya? Formal organization itu apakah ada organisasi yang tidak formal? Sebetulnya ya ada organisasi yang tidak formal, yang tidak tidak memerlukan apa ya Mas ya. Kalau di daerah itu kan banyak ya organisasi keluarga gitu kan sifatnya tidak formal.